perempuan ini sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Dan yang paling aku takutin tuh kakinya. Jadi kayak dia tuh ngepel tapi pakai darah gitu. Cewek, tapi dia keriput ngadonin roti itu sambil digini-gini Kak. Tetesan darahnya tuh mengalir ke adonan itu. Karena dia adalah salah satu yang dijadikan salah satu dari banyaknya tumbal yang ada di situ. Karena usahanya pun besar, jadi tumbal yang dipakai pun juga bukan tumbal biasa gitu. Dua-duanya sekarang ada di deket kamu. Aduh. Selamat datang di malam Jumat. Jangan pikir kalian sendirian. Bersama saya Sylvia Genpati. Seperti biasa saya ditemani oleh Kananta. Apa kabar Kananta? Baik sih. Nah, Kananta ini akan mengupas pengalaman mistis yang dialami narasumber kita hari ini. Nah, Sobat Misteri, jadi Kananta, sekarang itu nanti kita akan mendatangkan seorang perempuan yang bekerja di salah satu toko dan dia memiliki pengalaman diganggu oleh makhluk goib. Nah, katanya dia pernah melihat ada sosok perempuan yang konon katanya perempuan ini adalah karyawan di toko tersebut. Tapi yang mencengangkan adalah perempuan ini sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Apa sih yang diinginkan oleh sosok tersebut sehingga mengganggu karyawan ini? Langsung aja kita undang narasumber kita yaitu Kak Sherly. Halo, apa kabar Kak Sherly? Halo, apa kabar juga? Alhamdulillah aku baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Sobat Misteri, kita langsung aja mendengarkan cerita dari Kak Sherly tentang pengalaman goibnya. Silahkan Kak Sherly. Ya, jadi aku itu kerja di sebuah toko ya, toko roti jatuhnya. Aku itu pengalaman aku bukan hanya di satu toko aja, tapi ada 3 toko yang aku alamin. Di satu toko ini, sebutlah itu toko A ya Kak. Oke. Toko A ini aku pernah ngalamin, jadi pas aku mau break, mau ganti baju, jadi di situ tuh kan ada loker Kak. Lokernya itu hanya tertutup sama tirai. Gitu. Jadi bawahnya itu masih kelihatan lah kaki atau apanya gitu. Nah, pas aku mau ke tirai itu, aku ngeliat di situ ada aktivitas. Kayak ada orang gitu. Iya, seperti ada aktivitas. Iya, kayak ada orang. Terus pas aku lihat di bawah itu aku ngeliat kaki. Kaki. Aku pikir oh mungkin salah satu karyawan di sini kan. Kata aku tungguin aja, tapi beberapa menit kemudian masih belum keluar nih manusia ini gitu kan. Nah, setelah itu pas aku tanya, "Kak, udah belum? Saya soalnya mau ganti baju, mau break gitu." Pas beberapa saat kemudian belum ada jawaban sama sekali. Saya buka karena saya pikir itu perempuan Kak, karena kakinya itu bener-bener mirip sama perempuan. Pas aku buka tirainya itu sama sekali nggak ada satupun. Nggak ada orang sama sekali di dalamnya. Nggak ada. Padahal sebelum aku buka itu ada sosok kayak kaki di bawah gitu, bener-bener kaki perempuan. Padahal aku pikir tuh mungkin salah satu karyawan di situ, ternyata nggak ada sama sekali. Padahal ada pergerakan di situnya, di tirainya tuh ada pergerakan. Ada aktivitas gitu. Di situ aku cuma diem. Oh ya udahlah, aku nggak mau yang mikir yang aneh-aneh lagi kan. Udah aku ganti baju. Nah, kejadian yang kedua itu ketika aku lagi closingan. Closingan itu sekitar jam 11 malam. Jadi di ruangan baker alias pembuatan bakery, pembuatan roti itu, aku lagi prepare di situ. Aku inget banget di situ itu masih ada penerangan satu. Jadi kalau misalkan mau closingan itu kan hampir semuanya lampu dimatiin ya Kak. Di depan dimatikan dan di belakang juga dimatikan. Tapi aku inget banget itu masih ada satu lampu yang nyala. Aku lagi prepare, aku mencium Kak, mencium bau gosong. Kok bau gosongnya aneh gitu Kak, bukan bau gosong roti, bukan, tapi aneh gitu. Pas aku cari-cari itu nggak ada sama sekali. Pas aku ngeliat di sekeliling, aku terfokus ke open. Pas aku ngeliat di situ, karena kan masih ada satu lampu Kak, jadi masih tersorot kan opennya itu. Pas aku ngeliat di situ, aku ngeliat ada kayak kepala, gimbal. Terus aduh, aku sampai merinding banget. Kepala, iya, kepala aja. Kepala, hanya kepala kepala kayak gini. Yang kamu lihat cuma kepala. Kepala, dan itu hitam banget. Hitamnya tuh bener-bener kayak yang kayak gosong banget itu.
Oh. Di situ aku nggak bisa ngomong, kayak stuck gitu. Ini apa gitu. Sampai akhirnya teman aku datang dan itu tiba-tiba hilang. Dan itu bau gosongnya tuh kayak, mohon maaf ya, kayak daging gitu Kak. Daging kebakar. Kak Sherly, maaf nih sebelumnya, emang Kak Sherly ini sensitif atau emang sebelumnya pernah juga, atau ini pertama kali Kak Sherly mengalami? Memang aku sensitif sih Kak, dari dulu. Jadi setiap aku kerja tuh pasti ada aja gitu kejadian yang aku alamin gitu. Oke, terus? Nah setelah itu aku kan orangnya backup ya Kak. Jadi maksudnya di toko itu tuh aku sering backup ke toko B, ke toko C gitu. Dan aku itu lagi backup ke toko B. Oke. Nah di toko B itu kebetulan aku masuk closing, masuk siang. Jadi kalau misalkan mau closingan itu aku harus buang sampah. Gitu. Dan itu kebetulan juga aku cuma berdua Kak. Itu tempat pembuangan sampahnya juga lumayan jauh Kak. Kayak lorong, labirin gitu. Pas aku lagi seret itu sampah karena banyak banget, itu aku bener-bener sendirian banget. Di belakang itu ada suara kayak seret gitu. Oh, kayak ada yang narik Ya, sampah gitu. Aku pikir itu tenan lain. Oh, karena oke. kan di sana kan masih banyak tenan ya Kak. Aku pikir mungkin ada temennya nih aku nih gitu. Pas aku nengok ke belakang Kak, aduh aku lemes banget ngelihat sosok cewek rambutnya panjang, itu ngesot tapi kakinya udah mau putus. Sambil srek kayak gitu Kak. Itu sosoknya tuh mukanya itu kayak apa ya namanya, luka-luka gitu loh Kak. Intinya luka-luka semuanya. Dan yang paling aku takutin tuh kakinya. Jadi kayak dia tuh ngepel tapi pakai darah gitu. Sampai seret kayak gitu. Itu sih yang bener-bener aku takut banget. Aku bener-bener langsung lari. Untungnya di depan aku udah ada pintu, terus pintunya tuh udah langsung ke gudangnya sampah itu. Di situ ada security. Aku bilang, "Pak, saya minta tolong anterin saya ke outlet." Oh, ditemenin. Otomatis kan harus ngelewatin lorong itu lagi ya Kak. Dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Nah kejadian yang kedua, jadi di tempat itu kan toko rotinya itu dia transparan Kak untuk ke baker. Oke. Jadi untuk depan sama belakang itu kelihatan. Jadi customer itu bisa ngelihat pembuatan roti. Oh iya. Gitu. Iya. Dan itu aku sudah closingan, udah semuanya udah beres. Aku lagi main HP tuh di depan. Nah tiba-tiba ada kedengeran Kak suara dari baker. Oke. Air ngucur sendiri. Kataku, ih siapa ya? Pas aku nengok, kan aku langsung nengok ke belakang itu kelihatan Kak semuanya. Kataku, ini apaan ya? Pas aku nengok itu nggak ada siapa-siapa. Dan air pun nggak keluar. Berarti ini kamu sendirian lagi? Sendirian. Sedangkan teman aku lagi report juga. Nah, pas kedua kalinya itu ada suara yang tok, tok, tok kayak gitu. Di tempat aku itu ada yang namanya roti yang harus digetok-getok gitu Kak. Tahu. Ya, itu kedengeran sama aku. Kataku ini apa ya gitu. Pas aku nengok ke belakang Kak, itu aku ngeliat sosok cewek, tapi dia keriput kayak semacam kayak nenek-nenek gitu. Dia lagi gini, itu adonan, dia bener-bener ngadonin roti, itu sambil digini-gini Kak. Berarti ini sosoknya beda sama perempuan yang ini nih, Iya, kayak lebih tua gitu? Lebih tua, tapi sosoknya masih sama, perempuan, rambutnya panjang, terus tapi dia agak sedikit kayak nenek-nenek, kayak gitu. Dan yang lebih aku takutin lagi, di mukanya sama Kak, sama kayak apa namanya, luka-luka, terus tetesan darahnya tuh mengalir ke adonan itu. Kamu, Sobat Misteri, ini aku ngeliat Kak Sherly nangis. Kontrol ya, kontrol yang baik.